Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sabahul khair, kaifa halukum? La'allakum bi khairin insyaallah. Nah, adik-adik, insyaallah kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, namun sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Amin. Nah, di pembahasan kali ini, insyaallah kita memasuki bab 3, yaitu tentang mengetahui keutamaan orang yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, di bagian pertama, Ibu ingin membahas terlebih dahulu tentang keutamaan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi adik-adik, ketika kita mendengar Al-Quran sedang dibacakan, maka kita diharuskan untuk mendengarkannya dengan baik-baik. Kemudian kita juga memperhatikan dengan tenang. Jangan sampai ada guru atau teman yang sedang membaca Al-Quran, adik-adik malah ribut ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika sedang dibacaan Al-Quran, adik-adik tidak boleh ribut ya, agar kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan baik, dengan tenang, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kemudian adik-adik, Ibu akan menceritakan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau bercerita, suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Lalu aku menjawab, "Apakah aku yang membacakan Al-Quran untukmu, wahai Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain." Kemudian Ibnu Mas'ud membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Rasulullah SAW berkata, "Cukup wahai Ibnu Mas'ud." Lalu Ibnu Mas'ud menengok kepada Rasulullah SAW. Ternyata beliau meneteskan air matanya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dapat menghibur perasaan kita yang sedih, menenangkan jiwa kita yang gelisah, dan melunakkan hati kita yang keras, serta mendatangkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu dan adik-adik pernah ya mengalami ketika membaca Al-Quran, jiwa kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi tenang ya, hati kita yang keras menjadi lunak, air mata juga terkadang ikut menetes, tanda bahwa hati kita lunak karena mendengarkan Al-Quran. Apabila Al-Quran dibaca dengan suara yang fasih, yang baik, yang merdu, dan juga dengan ikhlas, tentunya akan memberikan pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka.
dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Jadi itu ya adik-adik, salah satu ciri orang beriman, yaitu apabila disebut nama Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, gemetarlah hati mereka. Kemudian adik-adik, di bagian yang kedua kita akan membahas keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nah, kemarin adik-adik ada yang sudah tahu ya, salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu Al-Quran dapat memberi syafaat di hari kiamat atas izin Allah. Hadisnya yaitu, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya. Siapa ahli Al-Quran itu adik-adik? Yaitu orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Satu huruf dari Al-Quran adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan dengan 10 kali lipat. Jadi satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran yaitu membaca Al-Quran merupakan perhiasan orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan buah utrujah, harum baunya dan enak rasanya. Sedang perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah kurma, tidak ada baunya, namun enak rasanya. Jadi yang paling baik yaitu adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran, karena perumpamaannya yaitu seperti halnya buah utrujah, yaitu harum baunya dan juga enak rasanya. Yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran yaitu kita akan mendapatkan ketenangan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yaitu, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Ibu ulang, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Mereka akan diliputi rahmat Allah. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Itu saja adik-adik yang dapat ibu guru sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.